Kami perwakilan dari kelas 96, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil kerja kami melaporkan hasil STEM mengenai alat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Alin Larasati. Di sini saya akan memaparkan landasan teori, juga akan menjelaskan cara pembuatan alat tersebut. Sebelumnya, saya dibantu dengan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taya Nazwarista Banafsaj. Di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dan juga langkah kerja. Perkenalkan, nama saya Aldian. Perkenalkan, nama saya Aska Putri Yanti. Di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah dan prosedur kerja. Saya Nidja Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Kalista Putri Nandar. Saya bertugas menyampaikan latar belakang dan the manufacturing steps. Sekarang saya akan menyampaikan pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi, air merupakan potensi sumber energi yang besar, karena pada air terdapat energi potensial dan energi kinetik. Energi pada air dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Pemanfaatan energi air juga sering dilakukan dengan cara memanfaatkan suatu air terjun atau aliran air sungai. Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Terdapat ratusan sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, terutama pada pedesaan yang belum dilalui oleh jaringan listrik. Pembangkit listrik tenaga air ini menjadi salah satu sumber energi bagi masyarakat, dan juga pembangkit listrik tenaga air ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah yang akan kami bahas. Di antaranya, pertama, apa yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga air? Yang kedua, apa manfaat dari pembangkit listrik tenaga air? Yang ketiga, bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air? Yang keempat, apa kekurangan dan kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air? Dan yang kelima, bagaimana pengembangan dan potensi dari pembangkit listrik tenaga air? Saya akan membacakan tentang tujuan dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi, tujuan kami membuat pembangkit listrik ini untuk memberikan penjelasan lebih lengkap tentang pembuatannya pembangkit listrik tenaga air. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembangkit listrik tenaga air bergerak dan memberikan pemahaman terkait proses pembuatannya pembangkit listrik dengan menggunakan air untuk menyalakan lampu. Di sini saya akan memaparkan landasan teori yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rumusan masalah yang sebelumnya oleh rekan saya dijelaskan. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan juga energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA tidak hanya terpaku pada air pada waduk ataupun air terjun, tetapi bisa juga menggunakan tenaga ombak. PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi kinetik, lalu dari energi kinetik akan berubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kelebihan dari PLTA adalah pembangkit listrik yang cepat menyesuaikan kebutuhan beban. PLTA juga dapat bertahan selama 50-100 tahun. Bendungan yang digunakan dapat bersamaan dengan irigasi atau cadangan air bagi masyarakat, dan juga bisa untuk pariwisata atau pertumbuhan ekonomi. Lalu, PLTA ini tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Adapun kekurangan dari PLTA adalah membutuhkan lahan yang luas dan juga mengganggu penerimaan televisi atau transmisi gelombang mikro untuk komunikasi. Lalu bila musim kemarau, airnya bisa saja menyurut. Manfaat PLTA bagi kehidupan masyarakat sebagai sumber energi, sebagai energi yang ramah lingkungan, lalu sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata, lalu sebagai irigasi untuk sektor pertanian, sebagai cadangan air pada musim kemarau, dan juga sebagai ketahanan energi nasional. Potensi pengembangan tenaga air Indonesia masih sangat tinggi. Selain untuk air minum, salah satu sektor yang masih berkembang berpotensi adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral, potensi sumber energi tenaga air yang bangsa Indonesia miliki sebesar 75.000 MW.
dan hanya termanfaatkan saat ini 10,1% atau sebesar 7.572 MW. The material 3 use obsidian castes, 1 metered wood, I use metal, styrofoam, 2 use marks, 1 use LED, dynamo, black rebel, lamp, fiber, paralon. The tools, glue gun, iron glue, saw, nail, hammer, cutter, and ruler. The manufacturing steps. First, prepare tools and materials. Next, cut the bottle in the middle. Then put the styrofoam inside the bottle. After the bottle is filled with styrofoam, put the used marker into the styrofoam. Then glue it on the side of the bottle with cassettes or unused CD. Next, cut the used fiber become several parts with medium size. After that, stick with glue gun some used fiber on a used bottle. Next, cut the lid in the middle, then glue it the cassette and glue it again the cassette beside it. Next, cut a few pieces of wood. There are 2 long parts and 2 short parts. After that, make a buffer from wood that has been cut. Before the tool is installed, put the rubber in loose slip. After that, attach the device to the support and each end of the marker is inserted into a small parallel that has been perforated and then bolted. After that, stick the dynamo beside the wood with glue gun and attach a rubber to the end of the dynamo. Next, make the dynamo cover so it doesn't get wet. Then make a place to store lamp. And the last, put the place for store lamp on wood. Jadi, hasilnya adalah ketika air mengalir dengan deras, maka lampu akan menyala sangat terang. Dan ketika air mengalir dengan kecepatan sedang, maka lampu akan menyala seperti biasa. Dari percobaan tersebut, kita dapat melihat bahwa air yang mengalir dengan debit yang deras, maka lampu akan menyala sangat terang, dan air yang mengalir dengan debit yang sedang, maka lampu akan menyala seperti biasa. Jadi, faktor yang mempengaruhinya adalah kecepatan air yang mengalir dan memutar dinamo tersebut. Sekian yang dapat kami laporkan mengenai hasil STEM kami untuk alat pembangkit listrik bertenaga air. Mohon maaf bila penjelasan yang kami paparkan masih ada yang belum jelas. Semoga proyek STEM ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami, untuk menambah nilai dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.